Assalamualaikum anak-anak. Hari ini pada kegiatan pesantren Ramadan kita akan belajar tata cara sholat. Sudah siap semua ya untuk menyimak video dari Bu Septi? Nah, sebelum anak-anakku menyimak video dari Bu Septi, silahkan anak-anakku berdoa terlebih dahulu. Oke, selamat belajar anak-anak. Nah, kita mulai ya. Setiap muslim mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, seperti yang tercantum dalam rukun Islam yang nomor 2. Nah, anak-anakku, di rukun Islam yang nomor 2, di sana berbunyi, kita harus melaksanakan sholat. Nah, kita semua adalah orang muslim, maka dari itu kita semua mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, artinya apa? Ketika kita tidak melaksanakan sholat, maka kita akan mendapat dosa. Dan ketika kita melaksanakan, maka kita akan mendapat pahala. Nah, seperti itu ya. Nah, sholat itu memiliki banyak keutamaan yang dapat diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Oke, selanjutnya pengertian sholat ya. Sholat secara bahasa memiliki makna doa, sedangkan secara istilah sholat adalah sebuah ibadah yang hukumnya wajib, yang terdiri dari ucapan dan gerakan, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, sholat mempunyai arti berupa gambaran jiwa sholat, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya, yang juga dengan sepenuh hati, dengan segala kehusyuan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anakku, ketika sholat itu harus sholat dengan khusyuk ya nak ya. Tidak boleh bercanda, tidak boleh gurau, tidak boleh berbicara sendiri. Pokoknya sholat itu harus dengan cara yang khusyuk, seperti itu, berusaha khusyuk. Seperti itu ya, karena anak-anakku berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, seperti itu, dengan sebenar-benarnya, dan juga harus dengan sepenuh hati. Nah, sholat itu dikategorikan menjadi 2 ya nak ya. Ada sholat fardu dan ada sholat sunnah. Apa itu sholat fardu? Sholat fardu adalah sholat yang wajib hukumnya dikerjakan oleh orang muslim. Jadi harus, namanya wajib tuh harus dikerjakan. Seperti apa? Seperti sholat 5 waktu. Jadi anak-anakku dalam sehari semalam harus sholat 5 waktu ya. Kalau tidak sholat berarti akan mendapat dosa. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah. Apa itu sholat sunnah? Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan atau disunahkan, artinya tidak diwajibkan. Nah, tidak wajib, tidak harus sholat, tapi dianjurkan. Ketika anak-anakku melaksanakan sholat sunnah, maka anak-anakku akan mendapat pahala. Tapi ketika tidak mengerjakan, maka tidak berdosa. Seperti itu contohnya sholat duha. Nah, anak-anakku kan sudah dibiasakan ya. Kalau di sekolah dulu kan waktu sebelum sekolah dari rumah, anak-anak sudah biasa melaksanakan sholat duha ya. Kemudian contohnya lagi sholat tahajud. Nah, sholat malam sebelum subuh itu sholat sunnah. Kalau bisa bangun malam sholat sunnah. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa ya sholat duhanya, tapi ya karena sholat duha kan pagi-pagi pasti sudah bangun semua ya. Kemudian sholat tarawih seperti bulan puasa ini, bulan Ramadan ini. Nah, sholat tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan, jadi sangat dianjurkan. Walaupun ketika kita meninggalkan itu memang kita tidak dosa, tapi sangat dianjurkan sekali karena sholat tarawih hanya ada pada bulan Ramadan.
Nah, anak-anakku, sholat tidak dapat dilakukan apabila anak-anak tidak mengetahui ilmunya. Jadi, anak-anak harus tahu tentang syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi dalam melaksanakan sholat. Di antaranya, anak-anak harus tahu syarat wajibnya sholat. Nah, Bu Guru jelaskan, syarat wajibnya sholat di sini ada 3. Yang pertama, Islam. Berarti untuk melaksanakan sholat haruslah orang yang beragama Islam, seperti itu ya. Yang kedua, balik. Nah, di sini ada tanda-tandanya balik ya nak ya. Pasti sudah dijelaskan oleh guru fikihnya masing-masing. Bu Guru hanya mengulang ya. Yang laki-laki tanda baliknya sudah mimpi basah, seperti itu. Suaranya sudah membesar ya. Kemudian yang perempuan sudah haid atau menstruasi. Nah, itu sudah harus sholat, wajib sholat ya. Nah, kemudian yang syarat wajib yang ketiga adalah berakal. Nah, ini memiliki akal pikiran. Nah, anak-anakku kan memiliki akal pikiran semua ya. Sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, seperti itu. Oke, selanjutnya ada syarat sahnya sholat ya. Yang pertama, sucinya badan dari hadas dan najis. Jadi anak-anakku, sebelum sholat badan kalian itu harus suci dari hadas dan najis. Cara membersihkannya adalah dengan cara berwudu. Kemudian nomor 2, menutup aurat dengan pakaian yang suci ya. Jadi melakukan sholat itu harus dengan pakaian yang suci, harus menutup aurat ya. Misalnya kayak perempuan ketika menggunakan mukena ya kan, sholatnya menggunakan mukena. Nah, itu jangan sampai ada aurat yang terlihat. Rambut-rambutnya harus tertutup semua, seperti itu ya. Nah, kemudian nomor 3, berada di tempat suci. Jadi sholatnya harus di tempat yang suci, di tempat yang tidak ada najisnya, seperti itu. Kemudian nomor 4, masuk waktu sholat. Maksudnya sudah dalam waktu sholat, seperti itu ya. Kemudian nomor 5, menghadap kiblat. Jadi sholatnya harus menghadap kiblat, tidak boleh menghadap ke segala arah. Nah, kita di sini di Indonesia ini orang muslim yang sholat menghadap kiblat, kiblatnya ada di sebelah barat. Jadi kita sholatnya menghadap ke barat, seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar tata cara sholat ya. Yang pertama, anak-anakku berdiri tegak menghadap kiblat dan membaca niat. Selanjutnya takbir sambil membaca Allahu Akbar. Selanjutnya bersedekap membaca doa iftitah, kemudian surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek lainnya ya. Kemudian ruku sambil membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Selanjutnya i'tidal membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian berdoa membaca Rabbana lakal hamdu. Selanjutnya sujud membaca Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdihi selama 3 kali ya. Selanjutnya duduk di antara 2 sujud membaca Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Selanjutnya sujud lagi membaca sama ya, seperti tadi. Kemudian duduk tahiyat awal. Kemudian duduk tahiyat akhir. Nah, yang terakhir salam. Oke, baiklah anak-anakku semua. Sekian dulu materi dari Bu Septi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.